Ada seorang player bernama Albert yang bermain Minecraft di server Hypixel. Dirinya bermain di server itu untuk sekedar have fun saja setelah mengerjakan tugas menumpuk dari guru killernya. Albert di Hypixel bermain game Capture the World. Saat dia bermain, dia merasakan hal aneh dengan dirinya yang bergerak sendiri ke pinggir pulau. Di situ, ia sudah mencoba bergerak ke arah kanan, tapi tetap saja, ia tetap terjatuh. Dan anehnya lagi, saat terjatuh, bukannya mati, ia malah terteleport ke sebuah tempat di Hypixel yang jarang sekali dikunjungi orang. Ia seperti berada di sebuah kastil besar, dan di sana ia melihat orang lain yang ternyata ada di tempat itu juga. Ia menghampiri orang itu dengan maksud untuk bertanya bagaimana caranya kembali ke lobi Hypixel dari tempat itu. Di sana ia kebingungan dengan suara nyanyian nyaring yang menggema di seluruh kastil. Dari mana suara itu berasal? Setelah ia berputar-putar ke seluruh kastil, ia hanya bertemu satu orang. Dan orangnya itu adalah orang yang tadi ia lihat di awal permainan. Orang ini sangat aneh, karena semisal orang lain melempar koin ke air mancur, ia malah melempar end portal ke air mancur. Tapi seketika, orang itu tiba-tiba menjadi sangat besar, dan si Albert ini tubuhnya seperti ditarik oleh entity itu, dan dia diarahkan ke arah mulutnya, dan langsung mati seketika. Setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata kastil yang tadi ia kunjungi mempunyai air mancur yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Dan permintaan dari orang tadi adalah menjadi besar dan membunuh semua orang di Hypixel agar tidak ada yang betah bermain Hypixel lagi. Yang kedua, Stickman Steve. Ada Jason dan adiknya yang bermain Minecraft seperti biasa. Mereka sedang mencari wool untuk membuat kasur. Tapi mereka malah secara tidak sengaja melihat patung Stickman dari Blackwool di kejauhan. Dan saat mereka menghancurkannya, tiba-tiba datang Stickman yang menghampiri mereka. Stickman itu terlihat seperti wayang berjalan dan tingkah lakunya sangat aneh. Terkadang ia juga menjatuhkan item-item secara random. Dan yang terakhir ia jatuhkan adalah Steve Head. Dan ia berkata bahwa itu adalah kepala saya dulu ketika masih jadi manusia. Setelah itu, ia pergi menjauh. Saat dikejar, Stickman itu selalu mensummon TNT, jadi sangat susah untuk didekati. Bahkan Stickman itu mampu menembakkan arrow secara berturut-turut seperti layaknya bow zaman dulu. Selain itu, Stickman itu juga sangat-sangat lincah. Dan kemudian ada pemberitahuan yang artinya Stickman Steve telah membuat dunia menjadi malam selamanya. Kemudian saat ingin terserang, Stickman itu malah terbang ke atas dan berkata, "Kamu sudah terlalu lama di dunia ini dan kamu sudah membuatku marah karena mencoba untuk membunuhku sekaligus mengambil wool dari patung ini. Aku akan membuat dirimu menjadi patung Stickman selamanya." Dan kemudian Stickman Steve itu lari ke arah Jason dan komputernya mendadak menjadi hitam pekat. Jason mencoba merestart komputernya secara paksa, tapi layarnya tetap hitam pekat. Sudah mencoba mematikan komputernya dan menghidupkan kembali, tapi tetap saja layarnya tetap hitam pekat. Dan ketika dibawa ke servis komputer, akhirnya komputernya berhasil nyala kembali. Tapi sekarang semua aplikasi dan file di komputernya menjadi garis hitam semua. Dan backgroundnya muka dari patung stick yang tadi. Oh man. Yang ketiga, Slime Warden. Ada player bernama Ray yang iseng-iseng bermain Minecraft di snapshot paling terakhir, yaitu snapshot 22W19A. Ia mendengar rumor dari Reddit bahwa katanya di mangrove biome bakal muncul Slime Warden saat malam hari. Jadi ia penasaran dan berniat bermain berhari-hari untuk mencari entity bernama Slime Warden. Di hari ke-10, saat itemnya sudah terbilang OP, ia memberanikan diri untuk tinggal di mangrove biome yang katanya merupakan tempat spawn dari Slime Warden. Di malam ke-10 itu, dirinya merasa ada yang janggal karena dirinya merasa seperti tidak ada zombie ataupun hostile mob lain yang spawn di sana, padahal ia bukan di peaceful. Dan di malam itu, ia juga mendengar ada bunyi dedaunan yang digoyang-goyangkan. Ia bisa mendengar suara-suara bising itu, tapi ia tidak bisa menemukan sumber suaranya. Dan setelah bunyi daun itu berhenti, sekarang malah muncul bunyi Warden. Tapi Warden itu berwarna hijau.
Si Ray ini kaget dengan kemunculan Slime Warden itu, karena entity itu memiliki darah yang tebal sekaligus bisa menembakkan sesuatu dari perutnya. Setelah itu, layarnya juga menjadi berasap-asap warna hijau. Mengetahui hal itu, ia langsung bergegas kembali ke rumahnya. Tapi sayangnya, asap hijau di layarnya semakin menebal dan ia juga masih bisa diserang terus-menerus oleh Slime Warden itu. Karena Slime Warden itu punya 2 serangan jarak jauh. Jadi Ray terjatuh dan harus berhadap-hadapan dengan Slime Warden itu. Dan ketika sedang berhadap-hadapan, tiba-tiba muncul tulisan nafasmu habis karena gas dari slime. Dan kemudian langsung mati. Yang keempat, Slender Zombie. Ada seorang player yang bermain Minecraft versi lama hanya untuk bermain menggunakan mod Biome O Plenty. Bagi kalian yang nggak tahu, mod Biome O Plenty adalah mod yang menambahkan banyak biome baru dan unik di Minecraft. Ia saat itu sedang mencari cave yang luas di Savannah Biome, tapi malah diikuti oleh banyak tikus. Dia bingung, karena seharusnya mod Biome O Plenty bukan menambahkan mob baru, melainkan hanya menambahkan pohon-pohon baru dan tumbuhan-tumbuhan baru. Untungnya ia menemukan lubang kecil yang mengarah ke bawah cave, sehingga para tikus yang tadi mengejarnya tidak bisa mengikutinya lagi. Di cave itu ada seperti terowongan panjang yang berpola. Polanya itu terdiri dari dirt, cobblestone, dan stone brick. Setelah ia keluar dari terowongan itu, ia melihat seperti ada sebuah ruangan di salah satu bagian cave itu. Aneh, kenapa di sini banyak sekali rotten flesh yang terpampang di dinding-dinding? Itulah perkataan yang dia ucapkan ketika memasuki ruangan kecil itu. Ternyata di ruangan itu ada terusannya, dan di ruangan selanjutnya lebih aneh lagi, karena di ruangan itu ada 4 creeper yang mematung dan hanya melihat ke arah lukisan spider. Di ruangan selanjutnya tidak kalah aneh, karena di sana ada 3 sapi yang mematung dan melihat ke arah Steve Head. Dan di ruangan terakhir ada babi yang berlari secepat Sonic dan saus tomat. Setelah ruangan itu, ada terusan lagi ke bawah yang dihiasi oleh bermacam-macam lukisan. Dan setelah itu, baru ada terusan yang mengarah ke cave yang luas. Tapi saat ia tiba di cave yang luas itu, tiba-tiba saja layarnya menggelap disertai suara mob yang mengerikan. Suara mob itu seperti sedang merintih dan mencari mangsa. Player ini melihat entity itu dan mencoba keluar. Tapi sayangnya entity itu menyadari hal itu dan mengejar-ngejarnya. Dan yang gak masuk akal lagi, di cave itu ada lubang besar sekali yang langsung mengarah ke void. Kemudian player ini lebih rela untuk mati karena void dibandingkan mati karena zombie bertangan panjang yang mengejarnya itu. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang kelima, foto negatif Mickey Mouse. Ada Mike dan Evan yang ingin sekali mencoba map Disneyland yang lagi viral akhir-akhir ini. Sehingga mereka mendownload map tersebut lewat website planetminecraft.com. Saat mereka masuk ke dalam Disneyland tersebut, cuacanya langsung hujan. Untungnya saat hujan itu tidak ada hostile mob yang spawn, sehingga mereka dapat menikmati pemandangan dari map Disneyland itu. Area bermain yang paling mereka sukai tentu saja adalah area Star Wars. Di area Star Wars itu ada wahana untuk keliling-keliling menggunakan rail. Tapi anehnya saat mereka tiba di sana, nggak ada rail seperti cerita orang-orang di internet. Akhirnya mereka nekat berkeliling jalan kaki saja. Di dalam wahana itu, lama-kelamaan tempatnya makin gelap dan di situ mereka juga mendengar suara seperti Mickey Mouse. Hey, what is that? Mereka berniat untuk keluar dari wahana itu, tapi sayangnya jalan awal mereka tertutup dan juga game mode-nya menjadi adventure mode. Kemudian muncul suara Mickey Mouse lagi. Suara Mickey Mouse itu semakin menyeramkan dari waktu ke waktu. Kemudian mereka berniat untuk pergi ke arah luar wahana itu. Siapa tahu ada jalan keluar. Tapi di tengah jalan, mereka malah bertemu entity yang ternyata dari tadi mengikuti suara Mickey Mouse. Dan di sini temannya Tolil, karena bisa-bisanya terjebak di cobweb. Karena si Mike ini panik, ia lari saja meninggalkan temannya. Mike dan entity aneh itu kejar-kejaran memutari hampir seluruh wahana yang ada di map Disneyland itu. Ia sudah kejar-kejaran 7 menitan dengan entity itu dan berpikir sudah berada sangat jauh dengannya. Jadi ia mengecek ke belakang dan
Setelah diselidiki, ternyata mereka mendownload map Disneyland dari website yang salah. Harusnya mendownload di planetminecraft.com yang T-nya hanya 1. Tapi mereka malah mendownload di website planetminecraft.com yang T-nya ada 2. Yang ketujuh, Jen the Killer. Ada Duke dan Diego yang baru saja mencuri Minecraft gift card dari salah satu 7-Eleven di dekat rumahnya. Ia mencuri gift card itu agar bisa bermain Minecraft Ori dan mabar satu sama lain. Mereka sangat bahagia karena mereka bisa mendapatkan Minecraft tanpa perlu lagi mengemis ataupun menangis-nangis di depan ortunya untuk dibelikan Minecraft. Mereka di sana membuat sebuah rumah di pantai yang anti-mainstream. Di sini mereka membagi tugas. Duke bertugas untuk membuat jembatan dan Diego bertugas untuk mining iron. Di sini Duke meminta pendapat Diego tentang jembatan yang telah ia buat. Tapi Diego ini malah kurang bersyukur dengan menghina jembatan milik Duke dan menghancurkan jembatannya. Duke kesal dan mulailah kejar-kejaran antara Duke dan Diego. Mereka kejar-kejaran gak berhenti-henti sampai masuk-masuk ke dalam cave. Tapi mereka terdiam saat mereka melihat player lain yang ada di depan mereka saat menjelajahi cave. Mereka berdua menyadari kehadiran player lain itu dan berniat untuk berhenti kejar-kejaran karena mereka yakin hanya mereka yang tahu IP address dari server mereka. Jadi nggak mungkin orang lain bisa masuk. Saat melompat di cave itu, temannya tidak sengaja terjatuh, tapi untungnya di bawah ada air. Temannya ini kemudian membuat tangga ke atas dengan mining dari bawah ke atas. Saat dicek tangganya, tiba-tiba Duke dikagetkan oleh wajah seram dari player yang tidak ia kenal. Mereka kembali ke rumah mereka untuk menenangkan diri, dan Duke mendapat giliran pertama untuk mengecek keadaan di luar untuk memberitahu jika menemukan player misterius tadi. Tapi saat ia di luar, ia malah melihat player itu menaiki tangganya dan saat ingin memberitahu temannya, ia sudah terlambat. Setelah itu, mereka berdua kejar-kejaran sampai sudah melewati 3 biome. Tapi tetap saja, player yang mengejarnya tidak capek-capek. Dan saat berada di Birch Forest biome, ia sudah memastikan player itu sudah kehilangan jejaknya. Di situ ia bingung harus ngapain lagi dan kemudian Minecraft-nya langsung keluar sendiri dan Minecraft launcher-nya juga terlockout sendiri. Saat mereka ingin login, ada pemberitahuan dari Minecraft yang artinya gift code-mu telah expired. Coba perbarui gift code Minecraft-mu di website resmi kami. Oke, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 7. Jadi udah,